Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Misteri Man. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kali ini di episode keempat mengenai kuliah mikroekonomi, ya, kita akan bahas mengenai teori permintaan, apa aja yang akan dibahas. Baik, langsung saja. Nah, permintaan ya, apa sih permintaan, Pak? Ya, permintaan merupakan suatu jumlah barang dan jasa yang konsumen bersedia membelinya pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, istilahnya ya di sini adalah di mana permintaan terhadap suatu barang, permintaan oleh konsumen ya atau masyarakat terhadap suatu barang dan jasa. Intinya seperti itu. Nah, permintaan ada namanya permintaan potensial, ada permintaan real. Nah, permintaan potensial itu apa? Nah, permintaan potensial merupakan jumlah potensi permintaan yang akan kira-kira diperkirakan, diminta atau dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan permintaan real adalah jumlah permintaan jumlah permintaan yang real atau permintaan sesungguhnya terhadap barang dan jasa. Nah, di sini isinya gambaran untuk teori permintaan yang harus kita pahami adalah mengenai hukum permintaan itu sendiri, ya. Ada nanti kalau teman-teman belajar ekonomi, ada namanya hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, hukum permintaan seperti apa bunyinya? Nah, hukum permintaan apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta ya akan berkurang. Jika harga naik, barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ini berbanding terbalik dengan hukum penawaran. Hukum penawaran ya, berbanding terbalik dengan hukum penawaran. Nah, intinya ketika harganya naik, barang yang diminta akan turun. Tapi harganya turun atau harganya rendah, maka permintaan akan meningkat. Nah, baik. Nah, hukum permintaan berlaku jika kondisi perekonomian ceteris paribus. Nah, kalau ceteris paribus apa, Pak? Kondisi di mana faktor-faktor lain yang pengaruhnya tidak berubah. Oke, baik, kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang mengaruhi permintaan ya. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri ya. Faktor-faktor yang mengaruhi permintaan harga barang itu sendiri. Dan ketika harganya naik, maka permintaannya akan turun. Ketika harga turun, permintaannya akan naik. Pertama, harga barang itu sendiri. Kemudian faktor yang berikutnya adalah distribusi pendapatan. Bagaimana distribusi pendapatan masyarakat ya. Kelas-kelas masyarakat, bagaimana apakah pendapatan di suatu negara, masyarakat di suatu negara itu terdistribusi dengan baik atau ada pemerataan pendapatan gitu ya. Kemudian faktor yang mengaruhi permintaan yang ketiga adalah selera konsumen ya, bagaimana selera konsumennya, apakah terhadap barang itu meningkat atau tidak gitu ya. Kemudian banyaknya konsumen pembeli ya. Nah, kalau misalnya konsumennya banyak, berarti permintaannya juga akan biasanya banyak ya, faktor mengaruhi. Kemudian ada pendapatan konsumen. Nah, semakin tinggi pendapatan konsumen, maka permintaan terhadap suatu jenis barang juga akan meningkat dan sebaliknya. Nah, positifnya apa kalau ada pendapatan konsumen yang naik? Untuk barang esensial, normal dan mewah itu biasanya akan mengalami peningkatan. Tapi kalau untuk barang yang pendapatan konsumen yang negatif atau menurun, biasanya untuk barang inferior tetap ya, karena tetap membutuhkan barang-barang inferiornya. Kemudian yang faktor lain mengaruhi adalah harga barang lain yang bersangkutan ya, misalnya barang substitusinya dan barang komplementernya. Nah, harga-harga barang lain bersangkutan misalnya apa misalnya? Nah, di situ misalnya kalau kopi, gula ya, ada komoditas gula yang naik, maka biasanya kopinya biasanya juga akan berikut peningkatannya gitu ya. Dan ekspektasi masa datang. Nah, ekspektasi masa datang ini gambaran atau prediksi ya, yang akan datang ya, bahwa harga akan naik atau turun nih masa yang akan datang. Misalnya ada prediksi bahwa harga emas akan meningkat, maka harga emas itu akan permintaan terhadap emas itu akan meningkat gitu ya. Dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Nah, biasanya ini berkaitan dengan promosi dan sebagainya ya. Ketika ada usaha-usaha itu, maka permintaan juga akan meningkat biasanya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian fungsi permintaan ya. Hubungan antara permintaan dan faktor-faktor mengaruhinya. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri ya, hubungan permintaan dengan faktor-faktor mengaruhinya. Permintaan terhadap harga barang itu sendiri. Harga barangnya meningkat, maka permintaannya juga akan
turun ya. Kalau misalnya harganya turun, maka akan meningkat. Harga barang lain yang tadi yang barang komplementer atau barang substitusi ya. Kemudian pendapatan masyarakat, lambangnya I. Kemudian selera, sudah biasa, lambangnya T. Dan jumlah konsumen potensial, namanya N, number of potential consumer. Kemudian ramalan yang masa akan datang, dilambangkan dengan F. Kemudian usaha penjualan produsen ya, tadi ya, misalnya bisa promosi dan lain sebagainya ya. Nah ini gambarannya ya. Nah permintaannya tadi ya, fungsi permintaannya ya terkait dengan PX tadi, harga barang itu sendiri, PL ya, ini tadi harga berkaitan, ini pendapatan masyarakat, ini cita rasa, N-nya itu konsumen potensial, kemudian ramalan ya, kemudian usaha penjualan dari produsennya. Nah biasanya dalam analisis ekonomi tidak semua variabel diperhitungkan ya. Biasa yang paling dianggap mengaruhi yaitu yang pertama, permintaan akan suatu barang ya. Dalam hal ini variabel yang dianggap mempengaruhi permintaan akan suatu barang itu pertama itu harga barang itu sendiri yang pertama, harga barang lain, dan pendapatannya. 3 faktor ini yang sangat biasanya mempengaruhi terhadap permintaan terhadap suatu barang. Nah, kemudian kita gambarkan ya, kita lihat di sini. Nah, ini schedule atau daftar kurva permintaan ya. Nah, kita lihat daftar permintaan, daftar hubungan antara harga suatu barang dengan tingkat permintaan terhadap barang tersebut ya. Contoh daftar permintaan pakaian ya. Nah, di sini kita lihat ya. Harga pakaiannya ya. Harga pakaiannya misalnya 200.000, maka permintaannya 100 nih. Nah, kemudian harganya semakin meningkat, maka permintaannya jadi 70. Harganya jadi 400, permintaan jadi 65. Semakin meningkatnya harga, permintaan pakaian atau permintaan terhadap suatu barang itu akan semakin turun. Maka semakin rendah, maka semakin besar permintaannya. Itu gambarannya ya. Contoh daftar permintaan pakaian, ini gambarannya. Nah, kurvanya gimana Pak? Nah, kurvanya seperti ini ya. Nah, kurva permintaan tadi ya. Nah, ini gambarannya ya. Permintaannya harganya 200.000 tadi ya, permintaannya sampai 100 lembar ya. Kemudian 4.000 jadi 80. Kemudian permintaannya harganya jadi 600.000, maka permintaan sekian. Maka untuk kurva ya, kurva permintaan ini dari kiri atas ke kanan bawah ya, dari kanan atas ke bawah. Semakin tinggi harga, maka permintaannya semakin kecil. Tapi semakin kecil harga atau semakin rendah harga, maka permintaannya semakin besar. Ini gambaran kurva dari tabel yang tadi ya sebelumnya. Nah, pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Nih, apalagi ini Pak? Nah, ya tadi kan rata-rata permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang tersebut ya. Kalau harganya naik, permintaannya berkurang. Kalau harga turun, permintaannya naik. Nah, pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan apa aja? Pertama, kaitan suatu komoditas dengan berbagai jenis komoditas lainnya. Nah, biasanya satu komoditas lain itu sangat mempengaruhi ya. Misalnya komoditas kedelai ya. Kalau kedelainya naik harganya, maka tempe atau tahu juga biasanya akan mengalami kenaikan gitu ya. Nah, berkaitan ya. Nah, dalam hubungannya dengan permintaan akan suatu komoditas, kaitan suatu komoditas dengan jenis komoditas lainnya dapat dibedakan menjadi pertama komoditas penggantinya ya. Komoditas penggantinya gimana? Misalnya tadi kopi dengan teh. Nah, misalnya harga teh meningkat, biasanya juga harga kopi juga berpengaruhi. Kemudian komoditas pengganti adalah komoditas yang dapat menggantikan fungsi dari komoditas lain, sehingga harga komoditas pengganti dapat mengaruhi permintaan komoditas yang dapat digantikannya. Nah, itu tadi ya. Nah, contoh teh dan kopi bagi orang menyukai keduanya. Nah, kemudian komoditas ini mengenap. Komoditas itu apa sih Pak? Barangnya ya, jenis barangnya ya, atau barangnya ya. Kemudian komoditas mengenap. Apa itu komoditas mengenap? Suatu komoditas yang selalu digunakan bersama-sama dengan komoditas lainnya. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap permintaan ya. Contoh gula bagi orang menyukai kopi manis ya. Maka ketika harga gulanya naik, kopinya biasanya juga akan berpengaruh gitu ya.
Nah, gula adalah penggenap ya, komoditas penggenap atau barang penggenap atau barang pelengkap dari kopi yang tadi ya. Kemudian komoditas netral ya, adalah komoditas yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan komoditas lainnya, sehingga perubahan permintaan atas salah satu komoditas tidak mempengaruhi permintaan komoditas lainnya. Ini netral ya, tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Contoh garam ya, harga yang lain naik ya dia tetap segitu, atau misalnya harga garam naik, harga yang lain juga belum tentu ya, karena dia bukan merupakan barang pelengkap maupun barang pengganti ya, itu. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai pendapatan para pembeli ya. Nah, atas dasar sifat perubahan permintaan ya, perubahan permintaan tadi ya, permintaan bisa meningkat bisa menurun ya, yang berlaku apabila pendapatan berubah ya. Ketika ada pendapatan berubah, maka permintaan terhadap satu barang juga bakal berubah ya. Nah, berbagai jenis barang yang dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Ya, ketika ada perubahan pendapatan, maka perubahan permintaan juga akan terjadi. Ada beberapa ada dibedakan menjadi 4 golongan ya barangnya, jenis barang. Pertama, barang inferior. Apa itu barang inferior, Pak? Nah, itu barang permintaannya justru berkurang bila pendapatan seorang bertambah tinggi ya. Nah, tadi ya, barang yang permintaannya justru berkurang jika pendapatan seorang bertambah tinggi. Contohnya gaplek ya, gaplek itu kayak jenis makanan ya dari ubi ya, dari ubi. Nah, itu biasanya untuk kebutuhan pokok. Nah, ketika seorang itu mulai pendapatannya meningkat karena gaplek ini murah, maka orang mungkin akan berubah atau berpindah ke beras ya, agak harganya sedikit tinggi ya. Nah, itu ketika orang pendapatannya meningkat, maka makanan juga dia berubah ya. Kemudian barang esensial, barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum, permintaannya tidak akan berubah banyak dalam hubungannya dengan perubahan pendapatan maupun harga. Nah, berapapun perubahan pendapatannya ataupun berapa harganya tetap akan dibeli orang ya, barang esensial. Barang esensial seperti apa, Pak? Ya, sembako tadi ya. Nah, biasanya untuk kayak beras dan sebagainya. Jadi biasanya tidak berubah karena orang tetap makan, walaupun pendapatannya meningkat, dia tetap makan beras, atau pendapatannya turun tetap dia makan beras gitu ya. Kemudian yang keempat, tiga adalah barang normal, yaitu barang yang mengalami kenaikan permintaan seiring dengan naiknya pendapatan seseorang ya. Nah, misalnya ketika dia peringkatnya naik, maka pakaian berarti juga akan meningkat. Kemudian jenis barang mewah ya, jenis barang yang dibeli apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi ya, contohnya permata, berlian dan sebagainya. Ini barang mewahnya. Nah, kemudian lanjutkan. Ada namanya distribusi pendapatan ya. Nah, apa itu distribusi pendapatan, Pak? Nah, bila konsentrasi pendapatan berada di kalangan atas saja, maka permintaan akan komoditas mewah maupun sekunder akan meningkat. Demikian sebaliknya. Nah, ini pentingnya distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, apa namanya? Gambaran pemerataan pendapatan ya. Biasanya memang ini dilakukan oleh pemerintah agar apa? Agar ada pemerataan pendapatan. Jadi yang kaya tidak semakin jomplang atau jaraknya atau selisih terhadap orang yang miskin. Jadi adanya pembukaan lapangan kerja, kemudian adanya daerah-daerah industri baru, maka juga akan buka lapangan sehingga distribusi pendapatan kepada masyarakat lebih merata gitu ya. Nah, kemudian jumlah penduduk ya. Pertambahan penduduk biasanya diikuti dengan perkembangan permintaan suatu komoditas. Karena dalam kondisi tersebut akan lebih banyak orang yang membutuhkan komoditas tersebut. Yang jelas ya, ketika jumlah penduduknya semakin banyak, maka permintaan barang itu semakin banyak, terutama kebutuhan pokok ya. Nah, misalkan sekarang penduduk bertambah sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak barang X ya. Bila barang X ini ditawarkan di pasar jumlahnya tetap, maka masyarakat harus bersedia membayar dengan harga satuan yang lebih tinggi untuk satu jumlah pembelian yang sama. Dengan kata lain, kurva permintaan komoditas X tersebut bergeser ke kanan. Nah, gini ya, ketika permintaan semakin banyak nih, masyarakat banyak minta ya. Masyarakatnya semakin banyak permintaan terhadap satu barang. Ya, misalnya ketika jumlah penduduknya banyak meningkat ya, maka permintaan terhadap makanan pokok misalnya beras kan akan meningkat. Sedangkan jumlah produksi berasnya segitu-segitu aja. Maka ketika ada permintaan yang banyak, maka harga dari barang tersebut akan meningkat. Itu ya gambarannya ya. Nah, seperti itu gambarannya. Cita rasa masyarakat ya, bila selera konsumen terhadap suatu komoditas meningkat, maka permintaan komoditas tersebut akan meningkat. Demikian sebaliknya. Nah, selera konsumen ya. Ketika selera konsumen itu meningkat, maka
terhadap suatu komoditas ya, selera konsumen terhadap komoditas, misalnya mobil gitu ya, atau motor yang motor bagus, atau motor mobil rumah bagus, atau mobil mewah gitu ya. Nah, maka ketika selera konsumen terhadap suatu komoditas itu meningkat, maka permintaan komoditas tersebut akan meningkat ya, demikian sebaliknya. Nah, gitu ya. Jika ada selera orang semakin meningkat terhadap barang itu, maka harganya juga akan, atau permintaan juga akan meningkat gitu ya. Juga sebaliknya, ketika selera konsumen itu menurun terhadap suatu barang itu, maka permintaan juga akan mengalami penurunan. Oke, lanjut aja. Nah, perubahan permintaan, kok bisa berubah, Pak? Nah, perubahan kurva permintaan dapat diuraikan menjadi yang pertama, pergerakan sepanjang kurva permintaan ya, movement along demand curve ya. Kemudian ini perubahan permintaan sepanjang kurva permintaan terjadi bila harga komoditas yang diminta berubah ya, atau turun ya. Penurunan harga komoditas barang tersebut akan menaikkan jumlah yang diminta dan sebaliknya. Jadi ketika ada perubahan harga, maka kurva permintaan juga akan bergerak ya. Ketika harganya meningkat atau misalnya ada penurunan harga, maka jumlah permintaan akan naik ya. Nah, kemudian sebaliknya ketika harga komoditas itu turun, ketika harga komoditas itu naik, maka permintaannya akan turun ya. Kemudian pergeseran kurva permintaan ya. Pergeseran kurva permintaan ke kanan atau ke kiri ya disebabkan oleh apa? Oleh perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga komoditas tersebut. Nah, tadi ya kita sudah bahas ada perubahan atau pergerakan permintaan itu terhadap suatu barang karena ada perubahan harganya ya, berdasarkan harga. Tapi ada juga yang pergeseran kurva permintaan karena atau ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga. Nah, sebagai contoh, kenaikan pendapatan memungkinkan pembeli untuk menaikkan permintaan pada setiap tingkat harga bila harga komoditas yang dibeli tidak berubah ya. Nah, ketika ada permintaan, ketika ada perubahan pendapatan yang lebih tinggi, maka permintaan terhadap suatu komoditas juga akan meningkat ya, cenderung akan meningkat. Nah, dimana apalagi pada harga yang tidak berubah gitu ya. Jadi pada saat kenaikan pendapatan, maka permintaan terhadap suatu komoditas juga akan meningkat ya. Seperti itu ya. Nah, kurva permintaan pakaian yang tadi ya, yang ini ya. Perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta, tapi perubahan itu hanya terjadi dalam kurva yang sama ya. Nah, perubahan harganya ya, ketika harganya naik, misalnya harganya 6.000, maka permintaannya atau ya kuantitas permintaannya jadi sekian 45 ya. Ketika harganya 2.000, nah permintaannya akan meningkat jadi 80. Ketika harganya 4.000, harganya permintaannya jadi 70 gitu ya. Nah, ini gambarannya ya, ketika harganya naik, permintaannya tuh turun. Ketika harga turun, permintaannya naik. Nah, ini permintaannya, ini harganya ya. Itu gambarannya ya. Nah, kurva permintaan bergeser nih jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus, misalnya pendapatan, yang misalnya faktor lain tidak berubah ya, misalnya tadi harga, sekarang misalnya pendapatan yang berubah, maka akan terjadi pergeseran kurva pendapatan ya. Nah, pergeseran kurva pendapatan ya. Nah, tadi kalau misalnya pendapatannya turun, maka kurvanya akan bergeser ke kiri, maka kalau misalnya pendapatannya naik, maka kurva pendapatan akan bergeser naik ke kanan ya. Ketika ada kenaikan pendapatan, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan meningkat gitu ya, gambarannya ya. Biasanya cenderung seperti itu. Nah, mungkin itu aja rekan-rekan sekalian gambaran untuk materi episode keempat ini di kuliah mikroekonomi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian mengenai teori permintaan. Yang pasti tadi ya, hukum permintaan, ketika harga naik permintaannya turun, ketika harga turun permintaannya naik. Mungkin itu aja rekan-rekan sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Saya Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.